Halo semua, apa kabarnya? Hari ini, seperti yang bisa kalian lihat di judul, kita akan bersama-sama menganalisa live trade yang saya ambil hari Jumat kemarin. Jadi akhir-akhir ini saya lagi bingung mau kasih konten apa di channel ini, dan saya ada kepikiran untuk bikin konten live trading bareng gitu. Tapi namanya trading bareng kan nggak mungkin cuma 20-30 menit. Pasti ada masa-masa di mana kita harus nunggu 2-3 jam dan kadang nggak ada trade. Jadi kalau kalian suruh nunggu gitu ikut trading sama saya mungkin kayaknya agak bosenin gitu. Jadi saya pikir gimana kalau saya trading dulu dan semua hasil trading saya akan share di channel ini dan saya akan bagikan analisanya kenapa dan alasan-alasan saya untuk ambil trade-trade tersebut. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas trade yang saya ambil di GBP USD hari Jumat kemarin. Saya sendiri juga 90-95% trade saya ambil di GBP USD, sisanya mungkin di Euro USD atau Gold. Dan kenapa saya suka GBP USD? Well, karena emang biasanya dia itu pergerakannya satu arah dan ketika emang kita benar, ya udah kita benar. Gimana sih ngomongin? Kalau kita benar itu gak mungkin harganya tuh aneh-aneh lah. Kalau kita analisanya benar, biasanya trade-nya itu akan selesai. Biasa saya sih trade-nya saya tahan cuma selama 30 menit atau 1 jam paling lama, karena kalau emang kita benar ya harganya akan terus ke arah yang kita tuju gitu. Itu enaknya GBP USD. Nah, sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu aja lagi. Sebenarnya ini udah ada videonya, kalian bisa cek sendiri di channel saya. Cuma intinya saya mau jelasin mengenai market session, waktu-waktu terbaik untuk trading. Untuk jelasnya ada di channel saya videonya, tapi saya mau ulas aja singkat. Jadi ada 3 jenis market session. Ada Asia, itu ada Sydney sama Tokyo. Intinya kita ngomong Asia aja. Itu mulai jam 8 pagi. Sampai kapan terserah kalian mau trading sampai kapan. Intinya mulai jam 8 pagi. Dan pair-pair yang paling baik untuk di trading di Asia itu adalah pair Australian Dollar, Kiwi, dan Japanese Yen. Sedangkan di London itu mulai jam 3 sore. Sebenarnya jam 2 tuh Eropa udah buka, Frankfurt, Jerman. Tapi saya lebih prefer untuk mulai trading jam 3 sore. Itu adalah pound pairs, pairs pound sterling dan euro juga bisa atau gold juga bisa. Nah, ini saya kebanyakan saya trading di jam 3 sore karena emang pair favorit saya adalah GBP. Dan sisanya itu ada di New York, semua US dollar pair bisa kalian tradingin. Dan pound yen juga sebenarnya bisa di tradingin karena pound yen cukup volatile. Jadi karena kita trading GBP, kita bisa lihat di sini ada, kalian bisa lihat ada garis ya, garis warna biru ini dari atas ke bawah. Nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Ini saya zoomin lah. Kalian lihat ada garis biru kan? Ini menandakan London session buka. Oke, jadi ingat aja, ini London session buka di garis biru ini, saya udah tandain. Dan itu ada 2 garis lagi nih, gak usah kalian peduliin. Tapi intinya garis biru ini menandakan London session akan buka. Kenapa cuma London session yang saya tandain? Karena emang saya tradingnya di London session. Kebanyakan trade saya ambil di sana. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kalau kalian pakai MetaTrader 4 atau 5, kalian bisa klik kanan. Terus di bawah itu ada tulisan Trade History. Oke, dan kalau kalian klik Trade History, nanti akan keluar trade yang sudah kalian ambil. Kita zoom di sini. Ini trade yang akan kita bahas hari ini. Kalian bisa lihat ada garis panah merah ke bawah ini, ya kan? Kecil, nggak tahu kelihatan atau enggak. Saya zoom lagi lah. Nggak tahu kalian kelihatan atau enggak ya. Kalau kalian nonton dari HP mungkin agak susah ngelihatnya karena kecil. Terus dia ada garis titik-titik sampai bawah sini. Ini artinya selama ini saya hold dan saya take profit di sini di garis panah warna biru ini kecil. Harusnya kalian bisa lihat ya. Tapi intinya kalau kalian klik trade history-nya nanti akan keluar trade-trade yang kalian ambil. Oke, jadi ini saya nggak bohong, saya benar-benar ambil trade di sini dan ayo kita analisa bersama-sama. Saya tutup dulu dan supaya kalian gak bingung, saya hapus dulu aja lah ya moving average-nya supaya gak ganggu. Oke, jadi
sebelum kita mulai, saya mau jelasin lagi tentang ini, swing high dan swing low. Jadi kenapa saya bisa ambil trade di sana? Well, karena swing high dan swing low. Saya ada videonya menjelaskan tentang swing high dan swing low, simple. Tapi daripada nonton itu, mending saya jelasin sekarang di sini secara singkat, padat dan jelas. Jadi, kalau kalian lihat ada tren bullish, tren ke atas misalnya, kan trennya gini ya. Ya, begitulah ya. Kalau di dunia yang perfect ya, beginilah trennya. Nah, ini kenapa bisa harga terus naik dan terus naik? Oke, bukan karena indikator, bukan karena apa-apa, bukan karena kalian juga. Tapi emang karena harga ini, swing high, itu di break, saling di break. Oke, swing high itu apa? Swing high itu ya kayak gini nih. Kalau ada pucuk V terbalik itu swing high. Kalau ada pucuk V, kayak gini nih swing low. Oke, low sama high. Kalau ada swing high, itu di break harga, dilewati, itu artinya tendensinya masih pengen naik, harganya masih ingin membuat bullish trend. Oke, jadi kalau kita ulang, kita lihat ada trend ke atas, oke, dia retrace. Nah, kalau andaikan ini swing high-nya di break, kalian siap-siap untuk beli, retest, jadi support kan? Kalian beli di sini, misalnya. Atau kalian tunggu lebih dalam lagi, misalnya, untuk beli. Nah, sama seperti halnya di downtrend. Kalau kita lihat ada expansion, kemudian retracement. Nah, ini swing low di sini. Kalau sampai dia di break, nah berarti ada kemungkinan harga akan terus turun, bener kan? Simple. Nah, tapi nih ya, kalau malah naik dan break swing high yang ada di sini, ada kemungkinan harga akan terus naik. Ya kan? Nah, nanti akan naik, nanti turun lagi misalnya. Intinya gitulah. Cara tahu tren mau bullish atau bearish itu simple banget sebenarnya. Kita cuma perlu lihat swing high sama swing low doang. Nah, kalau kalian udah ngerti, langsung kita masuk ke chart yang aslinya. Nah, kenapa saya bisa ambil trade di sini? Oke, sekali lagi saya kasih lihat ya. Di sini. Itu kita lihat di time frame yang agak gede dikit. Ini saya ambil di time frame 1 menit ya. Kita lihat time frame 5 menit dulu. Oke. Jadi, kalau kita lihat time frame di 5 menit atau 15 menit deh, biar lebih easy, lebih mudah melihatnya. Oke, kalau kita lihat taruh 15 menit, session Asian session, kita bisa lihat di sini ada konsolidasi. Ya kan? Tiba-tiba, oke, ada break swing, ini ada swing low kan, kalian bisa lihat ada swing low kan di sini. Nah, swing low tiba-tiba di apa? Di break kan? Nih di sini. Kalian bisa lihat kan jelas swing low-nya di break harga. Harga berhasil turun. Nah, kalau kita melihat seperti ini artinya ada tendensi harga ingin turun lebih jauh. Tapi tiba-tiba kalian di sini ada swing high, swing high sini, tiba-tiba dia di break juga. Nah, kalau kayak gini itu jadi gimana? Oke, dia ada swing low di break, swing high di break. Nah, kalau kayak gini kita harus tunggu. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Ada hint nggak nih? Ada sesuatu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada swing low. Oke, ini ada swing low tapi di sini ada swing low juga, kecil di sini. Ini berhasil di break harga. Ini saya ambil sebagai tanda bahwa harga ingin turun dulu sebelum naik ke atas. Oke, kita tahu setelah swing low ini di break, swing high di break di sini kan. Tapi kalau kita lihat ke dalam, di sini ada swing low yang lebih kecil. Nah, ini saya hapus dulu. Kalau kalian melihat ada dua break of structure kayak gini, ada dua BOS. Swing high di break, kemudian swing low di break. Ini namanya price remodeling. Jadi intinya kita ambil yang keduanya aja gitu, tapi yang pertamanya tetap kalian perhatikan. Maksudnya gini, kita kan lihat ada swing high di sini di break harga, ya kan? Kemudian bukan ikut naik, dia malah break swing low yang di sini. Ini namanya price remodeling sekali lagi. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita ambil signal yang kedua. Kita ambil signal yang swing low ini, yang artinya adalah harga ingin turun lebih jauh. Sejauh apa kita nggak tahu. Tapi keep in mind, kalau signal pertama kita adalah
harga naik ke atas, swing high-nya tembus ke atas. Jadi mungkin aja ada tendensi untuk harga naik ke atas. Nah, seperti yang saya jelasin di video market session saya ada di channel ini, kebanyakan kali, mayoritas low of the day atau high of the day, yang artinya adalah harga tertinggi dan harga terendah, itu dibentuk di London. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebelum harganya naik, kita lihat di sini ya. Ini harga naik kan ke atas kan. Waduh, ini harga naik ke atas, expansion. Tapi sebelum harganya naik, kita melihat ada low of the day. Mana low of the day? Ini low of the day kan. Nah, tiba-tiba dia turun ke bawah, ini ngapain gitu? Kenapa nggak langsung naik aja? Kenapa dia mesti buat expansion ke bawah ini untuk break swing low yang di sini? Karena secara logika, harusnya kalau swing low ini di break, harga ikut turun lagi dong. Nah, itu dia, kita juga nggak tahu kenapa, tapi emang biasanya di London itu harus hati-hati. Ketika London buka, itu biasa dia akan turun lebih jauh untuk membuat low of the day, atau naik lebih tinggi untuk membuat high of the day. Nah, gerakan tersebut, gerakan yang cepat dan volatile ini yang mau kita ambil. Itu dia kenapa saya mau trading di London, karena biasanya trade-nya satu arah. Walaupun akhirnya harga naik, saya nggak peduli. Karena kalau kita bandingin penurunan ini sama naiknya ini kan, dia kayak pelan-pelan gitu kan. Saya nggak mau partisipasi, dan emang saya juga mau trading 2-3 jam aja per hari. Jadi ketika kita lihat di sini, kenapa saya bisa ambil trade di sini? Karena saya tahu bahwa di London biasanya akan ada satu trade, artinya atau satu move lah ya, yang satu arah doang untuk membuat low of the day atau high of the day. Nah, saya bisa ambil trade di sini. Oke. Itu kenapa? Well, ini simple banget sebenarnya. Simple, break and retest doang sebenarnya. Dan kalau kalian lihat video saya yang sebelumnya, itu ada saya kasih namanya PFE atau Prime Fibonacci Entry. Intinya, saya tarik Fibonacci saya dari atas ke bawah, dan saya entry di sini. Ini entry ini angkanya 70,5. Ini adalah optimal entry area kita di 70,5%, dan pas banget di entry, tapi nggak kena ya, ini karena spread mungkin. Dan akhirnya saya entry-nya di support yang ada di sini, resistance. Ini kan awalnya jadi support kan, kemudian dia turun, break and retest. Jadi intinya ini jadi support resistance lah, biasalah kalian juga ngerti kan support resistance. Dia turun ke bawah, retest, turun. Nah, jadi ini sangat kuat karena di Fibonacci, sekali lagi ini juga dia retrace sampai ke optimal entry area kita, dan ini juga pas banget di area resistance. Jadi itu dia kenapa saya ambil trade di sini. Saya ambil trade-nya di 1 minute chart. Jadi kalau kita lihat lebih dekat lagi, itu jadinya kayak gini, kita bisa lihat lebih jelasnya lagi. Dan kalau kita lihat lebih dekat, di sini ada apa namanya? Pin bar, pin hammer. Ini kita lihat di sini, ini candle yang menurut saya penting untuk dilihat. Oke, kemudian ini juga ada engulfing candle di sini. Nah, ini benar-benar dead giveaway banget kalau harga pengen turun. Nah, itu dia kenapa saya ambil sell di sini. Udah, jadi mungkin itu aja sih. Ya, intinya kalau saya mau recap, saya recap ulang. Basically ya karena swing high, swing low aja gitu. Pertama saya lihat ada swing high di sini di break. Ya kan? Tapi bukannya dia malah naik ke atas. Ini swing high di sini di break. Bukannya dia malah naik ke atas. Dia malah turun untuk break swing low yang ada di sini. Ya udah deh, saya ambil aja untuk short. Saya tunggu dia retest di resistance level, dan masuk ke optimal entry area kita di Fibonacci. Dia retracementnya cukup baik, dan akhirnya saya ambil sell di sana. Mana sih ini tadi? Saya ambil sell di sini. Kita ambil trade historinya, kita lihat. Saya ambil trade-nya di sini, dan stop loss
itu saya taruh di atas sini kemarin. Stop loss saya taruh di atas sini. Ini sekitar 14 pip lah ya, 13-14 pip. Kenapa di swing high yang ini saya taruh stop lossnya? Karena ini expansion ini tuh terjadi di mulai dari swing high di sini, ya kan? Swing high dia turun, retrace baru trade-nya. Jadi saya taruh di swing high terdekat aja, yaitu di sini. Untuk dapat keuntungan sekitar 20 pip. Oke, jadi ya sekitar 1:1 lebih lah. Oke. Jadi itu aja sih untuk video hari ini. Saya akan terus kasih analisa saya terhadap trade-trade yang saya ambil. Jadi kalau kalian bingung mau gimana atau ada yang masih nggak ngerti, tanya aja di komen, nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Tapi intinya terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Mudah-mudahan video-video ini bisa membuat kita berkembang bersama-sama sebagai seorang trader. Jadi sekali lagi terima kasih. See you guys on the next video. Bye.